Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngelajengaken pembahasan dari kitab Tauhid. Kita melebat bab qouli masyaallah wa syi'ta. Bab tentang ucapan masyaallah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Pas sekalian, pendidikan tauhid seperti yang sudah kita ulang-ulang, tauhid itu menanamkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketergantungan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan hati kita kepada Allah taala. Sebaliknya, syirik itu mengajarkan tentang perendahan terhadap Allah karena menyamakan Allah dengan makhluk dan ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengagungan kepada Allah, Bapak sekalian, itu menjaga lafaz-lafaz. Jangan sampai lafaz yang kita ucapkan ada unsur penyamaan Allah dengan makhluk. Contohnya adalah pada apa yang akan kita bahas, yaitu masyaallah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Pakai wawunya dannya itu menunjukkan ada unsur penyetaraan, yaitu penyamaan antara Allah dengan makhluk. Ini termasuk lafaz yang diajarkan oleh agama kita supaya ditinggalkan atau diganti yang tidak mengandung unsur penyekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akan kita dapatkan bagaimana lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah wa syi'ta, itu diganti masyaallahu wahdah, apa yang Allah kehendaki semata. Ini yang dianjurkan, disyariatkan. Atau masyaallah tsumma syi'ta, apa yang Allah kehendaki kemudian apa yang kamu kehendaki. Ini dibolehkan karena pakai kalimat summa yang artinya adalah tertib, yaitu kemudian, yang menunjukkan perbedaan antara Allah dengan itu makhluk. Tapi yang paling benar atau yang paling diajarkan adalah masyaallahu wahdah, apa yang Allah kehendaki ini semata. Ini namanya termasuk menjaga lafaz-lafaz. Dan juga lafaz-lafaz yang lainnya yang seperti yang insyaallah telah kita kemarin lalui. Seandainya bukan karena kamu, atau seandainya bukan karena angsa, bebek, kita sudah kemalingan, dan seterusnya, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan kepada ini makhluk. Bapak sekalian, dan juga pembahasan masyaallah wa syi'ta ini
juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Hanya Allah mengajarkan wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian itu di bawah kendali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah menghendaki kehendak kita ini jalan, kalau Allah tidak menghendaki kehendak kita ini tidak akan terwujud. Dan begitulah memang kenyataannya. Berapa banyak kita punya kehendak-kehendak, punya kemauan-kemauan, akan tapi kemauan-kemauan itu, kehendak-kehendak itu tidak terlaksana, tidak terwujud. Kita kehendaknya, pengennya buka toko laris, sudah semuanya dimaksimalkan, diperhitungkan cara-caranya, strateginya segala macam. Tapi begitu buka nggak laris-laris. Kita hanya punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kita pengennya kalau cari istri umpamanya yang ideal, langsing, kuning, putih, lencir, segala macam, dapatnya ndek ireng. Ya kehendak kita banyak yang tidak terlaksana, yang tidak terwujud. Karena memang kehendak kita tidak bisa berkehendak mutlak untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Maka pembahasan ini juga bantahan terhadap aliran yang namanya Qadariyah dan aliran Jabriyah. Kalau Qadariyah itu manusia punya kehendak mutlak yang tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia terikat dengan kehendak Allah, maka dikatakan justru Allah zalim. Maka Qadariyah, pengingkar takdir, di antara prinsip dalam beragamanya adalah keadilan. Adil yang dimaksudkan adalah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip yang batil atau prinsip yang salah, menyalahi nas Al-Qur'an, nas sunnah Nabi, pemahaman para sahabat, sehingga menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Qadariyah ini disebut Nabi dengan ungkapan majusi hadil ummah, majusinya umat ini. Majusi itu penyembah api. Kenapa Qadariyah dikatakan majusinya umat ini? Karena menisbatkan pencipta itu banyak. Setiap kita ini adalah menciptakan perbuatan kita sendiri-sendiri tanpa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Nabi adalah majusinya hadil ummah. Sebaliknya, Bapak sekalian, Jabriyah. Jabriyah itu meniadakan kehendak manusia, sehingga manusia itu nggak punya iradah, nggak punya masyiah, nggak punya kehendak. Semua yang dilakukan manusia semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya semua kemaksiatan pun ya ini semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jabriyah termasuk di antara aliran yang rusak di dalam aliran umat Islam, yang meniadakan manusia ini tidak punya kehendak dan kemampuan. Padahal Allah tegaskan kita ini punya kehendak, kita punya ini iradah. Kita mau bicara-bicara, kita mau makan-makan, kita mau duduk-duduk, kita mau berdiri-berdiri, kita mau tidur-tidur, itu adalah kehendak-kehendak kita. Ini adalah diantara aliran yang ada di dalam yaitu kaum muslimin. Dan akan muncul berbagai macam aliran-aliran seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini satafariku ummati ala salafin
wa sab'ina millah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 yakni golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Sekalian ancaman semua masuk neraka itu berkaitan dengan yakni sifat perbuatannya yang menunjukkan bahwa itu adalah kesalahan dan penyimpangan dari Islam. Bukan maksudnya itu kemudian neraka-nerakakan orang, tapi setiap penyimpangan itu memang diancam dengan neraka. Dan penyimpangan itu bentuknya itu dua, maksiat atau bid'ah. Maksiat atau bid'ah, dua-duanya penyimpangan. Kalau orang berzina, orang mendem, diancamnya surga atau neraka? Ya neraka. Masa orang mendem dijanjikan surga? Demikian pula orang yang mereka itu menyimpang dari ajaran Islam, punya pemikiran yang aneh, ya mesti ini adalah ancamannya neraka juga. Hanya orang yang punya kesalahan-kesalahan itu terkadang diampunkan Allah dengan beberapa sebab, terkadang nggak diampunkan Allah sehingga diazabkan neraka. Tapi asalnya setiap penyimpangan itu diancam dengan neraka. Sehingga kalau kemudian kita menerangkan hakikat perbuatan ini menyimpang, ini tidak menyimpang, kemudian dikomentari itu tukang neraka ini wong, ada kepentingannya adalah menjelaskan ini yang benar, ini yang salah. Adapun ancaman neraka itu kita kembalikan kepada Allah. Yang jelas itu adalah kesalahan dan diancam dengan neraka. Apakah orang itu nanti besok kalau matinya tetap seperti itu langsung masuk neraka atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepentingan kita adalah menjelaskan bahwa yang seperti ini adalah penyimpangan, dosa atau maksiat. Dan pemikiran seperti ini adalah penyimpangan. Ini adalah tugas ini para ulama untuk menjelaskan hal yang demikian. Dan sekalian, munculnya berbagai macam firaqud dhalah itu sebab utamanya karena tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat, para imam-imam, yakni imam-imam kaum muslimin, imam-imam yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga kalau kemudian suruh cari dalil, punya dalil semuanya, ngambil dalil sak karepe dewi-dewi. Contoh umpamanya, Nabi dan para sahabat nggak pernah zikir itu hu. Nggak ada tuntunan zikir hu. Tapi orang yang berzikir hu ini punya dalil. Apa itu dalilnya? La ilaha illa huwa. Hu itu huwa. Dan dia carikan dalil-dalil yang macam-macam. Mau zikir Allah juga ada dalilnya, mau zikir hu ada dalilnya. Lalu dia terangkan kemanfaatan dalil dengan hu. Masalahnya praktek yang seperti itu dipraktekkan Nabi, para sahabat, para imam-imam Islam atau enggak? Sehingga kalau cari dalil itu semuanya bisa membawakan dalil menurut pemahamannya sendiri-sendiri. Makanya Bapak sekalian, kalau kita kemudian tidak merujuk dalam memahami agama ini kepada para sahabat Nabi dan para imam-imam kaum muslimin yang ikuti para sahabat, itu setar kesesatannya tang meriku. Islam jamaah, dulu namanya Islam jamaah, yang pernah divonis sesat oleh pengadilan,
Itu kalau belajar Islam ya Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, Kutubus Sittah. Ya ini kitab hadis yang 6. Mau nyalahkan gimana coba? Sedangkan kenyataannya bahwa ada yang meresahkan dari keyakinan pemahaman yang ini bawakan. Di mana letaknya wong pakai Quran Sunnah kok sesat? Sesatnya itu bukan di Quran Sunnahnya, tapi sesatnya itu di pemahamannya, yaitu pemahaman amirnya yang menurunkan, yang mewariskan, mendoktrinkan pemahaman-pemahaman yang keliru, yang sesat, sehingga menghasilkan ini keresahan di tengah-tengah ini masyarakat, ini kaum muslimin. Demikian juga Khawarij bisa membawakan dalil ketika mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Punya dalil, punya ayat yang dibawakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ayat ini dipakai untuk mengkafirkan Ali dan Muawiyah karena dianggap keduanya ketika berunding ini mengangkat hakim dari masing-masing. Ali mengutus yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Muawiyah mengutus yaitu Amr bin As, lalu keduanya berunding. Kemudian dianggapnya perundingan kedua hakim ini dia telah divonis berhukum dengan hukum manusia, lalu diambilkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaikumul kafirun, maka Ali kafir, kemudian Muawiyah kafir, yang ngikutin juga kafir. Di mana letak kesalahannya membawakan ayat kok kayak salah? Yang salahnya itu letaknya tidak memahami ayat dengan cara yang benar. Dan cara yang benar itu adalah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Termasuk diantaranya orang yang mereka itu melakukan zikir dengan segala macam model-model zikirnya. Zikir kok disalahke, dalil Quran saambrek. Yang disalahkan bukan zikirnya itu, yang disalahkan itu model-model zikir, cara berzikir. Termasuk ya zikir tadi hu, sehingga wong zikir kok disalahke. Ada lagi yang zikir pakai mubeng-mubeng, pakai ini pakai lunjak-lunjak dan mubeng-mubeng. Kemudian ketika dikoreksi, son zikir kok disalahne. Ini kan cari konsentrasi bagaimana supaya zikirnya itu langsung masuk ke hati, ke ini akal hati, dicari konsentrasinya dengan cara gitu, macam-macam alasannya segala macam. Makanya ketika sahabat Ibnu Mas'ud mengingkari ada orang berkelompok-kelompok di masjid, setiap kelompok itu ada komandannya dan ada kerikil yang dikumpulkan di situ, lalu dikasih apa-apa, kabiru mi'atan, halilu mi'atan, sabbihu mi'atan, takbirlah, tahlillah, kemudian tasbihlah 100 kali dengan kerikil yang sudah disediakan itu. Maka datang Ibnu Mas'ud dan mengingkari perbuatan mereka. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian itu melesat sesat. Itu loh para sahabat Nabi masih keliaran, bajunya belum rusak, cangkirnya belum pecah. La'allakum ahda an millati Muhammad, apa kamu itu merasa lebih lurus dibandingkan dengan agama Muhammad? Au muftatihu babil dhalalah, apa kamu akan menjadi pintu-pintu kesesatan? Sehingga orang yang mereka melakukan agama dengan aneh-aneh, dengan pemikirannya sendiri dan dengan modelnya sendiri itu, satu,
kemungkinannya itu merasa beragamanya lebih baik dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu niki pemahaman yang sesat. Bagaimana dia merasa lebih baik dalam beragama dibandingkan dengan Rasulullah SAW, sehingga membuat model-model sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia menjadi pintu yang akan membukakan fitnah kesesatan bagi generasi berikutnya. Makanya ngapunten, beragama itu atau mendengarkan pengajian itu bukan sekedar oh ada dalilnya kok, tapi apakah dalil yang dipakai itu benar? Apakah benar apa yang dia pakai tersebut? Makanya Mas sekalian, ini pentingnya diantaranya kita itu mengambil ilmu dari mana. Ilmu itu kita ambil kaitannya dengan bagaimana mereka memahamkan agama ini menurut karakternya sendiri atau mengikuti yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Semua aliran sesat akan bisa membawakan dalil untuk mendukung kesesatannya itu, termasuk Qadariyah. Qadariyah yang mengingkari takdir itu bisa mendatangkan ayat-ayat yang semuanya mendukung pendapat dia. Jabriyah sebaliknya juga bisa mendatangkan ayat-ayat yang mendukung pendapat dia. Ayat yang dipakai Jabriyah tidak dimunculkan oleh Qadariyah, ayat yang dipakai Qadariyah nggak dimunculkan oleh Jabriyah. Sehingga sekali lagi Bapak sekalian, dalam kita beragama sudah mali ini perlu berhati-hati. Ya paling rumusnya paling gampangnya Al-Quran, As-Sunnah yang sahihah, kemudian pemahaman para sahabat Nabi, para ulama-ulama yang mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh hanya kemudian yang penting ada ulamanya. Yang penting ada ulamanya. Kalau sekedar hanya ada ulamanya yang berpendapat, semua kesesatan itu akan bisa didatangkan pendapat ulamanya. Karena ulama itu berpendapat terkadang benar, terkadang salah. Sehingga tidak semua yang penting ada pendapat ulamanya itu kemudian bisa dipakai. Contoh umpamanya musik, ayat Al-Quran, hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang haramnya musik, penjelasan para sahabat, para imam-imam. Lalu ada ulama yang menghalalkan musik, ada. Dicarikan ada. Makanya kepada orang ingatkan, orang yang mereka hanya mencari pendapat ulama yang membolehkan sesuatu yang dia inginkan, itu namanya ahlul hawa. Namanya ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Karena mereka tidak beragama dengan dalil-dalil yang diajarkan oleh Nabi, tapi mereka hanya cari pendapat-pendapat yang membolehkan apa yang cocok dengan kemauannya. Sekalian, ini yang perlu kemudian kita kembali ingatkan. Kemudian Bapak sekalian, mari kita baca apa yang beliau bawakan di dalam pembahasan bab masyaallahu wa syi'ta. Monggo dipun waos. An Qutailah radhiyallahu anhu anna Yahudiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati fa amarahu Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahdifu an yaqulu wa rabbil ka'bati wa an yaqulu ma sya'allahu thumma syi'ta. Nggih.
An Qutailah, dari Qutailah, sahabat Qutailah radhiyallahu anhu, anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, sesungguhnya ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Yahudi itu mengatakan, innakum tusyrikuna, kalian itu musyrik. Yahudi itu musyrik, tapi mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalian itu musyrik. Yahudi itu musyrik, tapi musyrik ahlul kitab. Ada musyrik yang musyrikin non ahlul kitab, ada musyrikin yang ahlul kitab. Allah membedakan antara ahlul kitab dengan musyrik non ahlul kitab, kafir ahlul kitab dengan kafir non ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, sesungguhnya orang-orang kafir, baik kafirnya kafir ahlul kitab maupun kafir musyrik, dua-duanya kafir dan juga dua-duanya musyrik. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah, orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil nasara, orang Nasrani mengatakan Nasayini Isa binullah, Isa adalah anak Allah. Kedua-duanya musyrik, tapi Allah memberikan hukum tersendiri, yaitu kafirnya ahlul kitab Yahudi Nasrani dengan kafirnya non ahlul kitab ada hukumnya sendiri. Di antaranya ahlul kitab, sembelihan ahlul kitab itu halal. Kemudian laki-laki muslim bisa menikahi wanita ahlul kitab, tapi wanita muslimah tidak boleh nikah dengan laki-laki ahlul kitab. Ini termasuk di antara hukum yang Allah ini berikan berkaitan dengan hukum-hukum ini ahlul kitab. Intinya ada ini perbedaan antara kafirnya ahlul kitab dengan kafirnya musyrikin, tapi mereka semuanya adalah statusnya adalah kafir. Yahudi mereka ini musyrik, tapi mengatakan kepada Rasulullah SAW itu, yaitu kalian itu musyrik, sehingga orang Yahudi pun tahu tentang ini kesyirikan, menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lainnya. Syirik itu taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Syirik itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kadang-kadang tenggelam dalam kesalahan, dalam kekeliruan, dalam penyimpangan itu bisa menyalahkan orang lain. Seperti ungkapan gajah di apa namanya? Sih kan? Oh, kuman, bukan tengu ya. Kuman di seberang lautan tampak kuman kecil, benda kecil di belang lautan waduh banget, ketok, cetok, wilo-wilo, tapi gajah di pupuk mata nggak ketok, nutupi moto. Ini kadang orang tenggelam dalam kesalahan dan kekeliruan yang sangat besar, bahkan syirkun akbar, tapi bisa mengetahui syirik kecil yang ada pada ini kaum muslimin. Innakum tusyrikuna, kalian itu musyrik. Taqulun masya Allah wa syi'ta, kalian mengatakan apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Dan wa taqulun, dan kalian juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dan kritikan orang Yahudi ini benar. Kritikan orang Yahudi ini benar. Dan kritikan yang benar itu dari manapun tetap diterima. Jadi kebenaran itu dari manapun wajib untuk diterima. Bahkan sekalipun dari setan. Abu Hurairah pernah diperintah Nabi untuk menjaga harta zakat. Kemudian malam-malam ada pencuri ngambil harta zakat, ditangkap sama Abu Hurairah.
kemudian memelas diculken. Malam terus paginya lapor Kanjeng Nabi, kata Nabi nanti malam akan datang lagi. Betul, datang lagi, maling lagi, ditangkap, ngerengek memelas lagi, diculken lagi. Lapor Nabi lagi, nanti malam akan datang lagi, maling kemudian ditangkap, kemudian setan ini mengajarkan kepada Abu Hurairah ini ayat kursi, keutamaan ayat kursi. Barang siapa yang dia mau tidur baca ayat kursi, maka dia tidak akan diganggu setan sampai paginya. Lalu lapor Kanjeng Nabi, kata Nabi, shadaqaka wa huwa kadzub. Setan telah benar mengajarkan kamu tentang keutamaan ayat kursi seperti itu, tapi setannya itu adalah pendusta. Artinya kebenaran itu mbok ya datang dari manapun, kebenaran tetap kebenaran dan wajib diterima, tidak boleh diingkari. Tapi harus bisa membedakan, harus tahu, yaitu menerima kebenaran dengan mencari ilmu atau mencari kebenaran. Kalau mencari ilmu, bos sekalian, belajar kebenaran, mencari ilmu, itu tidak boleh kecuali kepada orang yang mengajarkan kebenaran, orang yang betul-betul diketahui mengajarkan kebenaran. Sehingga orang wajib memperhatikan dari mana ilmu dia ambil. Yang kalau ulama mengatakan innamal ilmu dinun, atau al ilmu dinun, ilmu itu agama. Fangdur, maka perhatikan dari mana ilmu itu Anda ambil, karena orang akan berilmu seperti yang dia ambil atau dari guru yang dia dapatkan, dan ilmu itu akan menjadi agama dia. Agama dia tergantung ilmunya tergantung guru mana yang dia ambil ilmunya. Maka kalau ada orang dari sekolah di luar negeri puluhan tahun, kemudian pulang tahu-tahu kemudian Abu Bakar kafir, Umar kafir, dilaknat, keduanya dilaknat, Quran yang di tangan kita bukan Quran yang asli, dan seterusnya. Kok bisa begitu? Iya, ilmunya begitu. Dia belajar di sana, ilmunya mengajarkan begitu. Ada orang kelihatannya ngaji, tahu-tahu kemudian bapaknya dikafirkan, ibunya dikafirkan, pemerintah kafir, kemudian ngebom sana, ngebom sini. Kok bisa? Iya, memang ilmunya gitu. Sehingga dia melakukannya pun dengan penuh keyakinan. Kemudian ada lagi mamanya orang jadi kiai, tahu-tahu kok menghamili banyak santrinya. Itu bukan semata-mata bejat, rusak nafsunya, tapi ada ajaran yang memang begitulah mengajarkan, yaitu Syiah. Di antara ajarannya adalah mut'ah, kawin kontrak. Dan kawin kontrak itu semakin banyak, semakin yaitu takarrub, semakin mendekat kepada Allah, pahalanya semakin besar. Sehingga itu adalah merupakan bentuk amaliyah keagamaan, karena ilmunya begitu. Maka sekalian, para ulama mewanti-wanti, kalau soal mencari ilmu tidak boleh ilmu dicari kecuali dari ulama yang mengajarkan, atau ulama Ahlussunnah yang mengajarkan ilmu yang hak. Tidak boleh dicari dari sembarang orang. Maka para ulama zaman dulu kalau mau megur itu diteliti betul, kayak orang mau cari mantu atau mau cari menantu, itu diteliti betul ini calon menantunya itu siapa, sehingga jelas ya ini orangnya itu agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana, baru kemudian dijodohkan sama ini putrinya. Orang mau cari ilmu juga begitu, nelesih dulu orang ini siapa, bagaimana, sehingga ketika layak diambil ilmunya baru kemudian maguru. Karena ilmu itu akan menjadi agama dia, ilmu adalah agamanya. Lain dengan kita menerima kebenaran,
Kalau kebenaran itu, barang yang benar itu ya datangnya dari manapun, itu wajib untuk diterima sebagai kebenaran, walaupun dari setan atau dari orang Yahudi. Dan sekali lagi, ini berbeda dengan mencari ilmu. Dan jangan kemudian punya jargon, yang penting saya akan mengambil baiknya dan meninggalkan buruknya. Pertanyaannya, memangnya kamu sudah bisa dan sudah pakar, sudah ahli, bisa nyaring semua yang kamu terima, mana yang baik, mana yang buruk? Nyun ngapunten, yang secara umum itu kita ini kayak tumbuh bolong. Semua yang dimasukkan ya bleng 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 bleng, sehingga ketika dia ketemu siapapun, lah ternyata api, ternyata dalil, ternyata artinya nggak bisa nyaring, nggak bisa membedakan bagaimana pemahaman yang benar dengan pemahaman yang salah. Nah terus gimana caranya bisa tahu gurunya benar atau enggak? Ya paling praktis ya tanya orang yang telah kita percaya, orang itu lurus, kita tanyakan bagaimana tentang si fulan, sehingga dia akan lebih selamat. Kalau nggak tahu, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah pada yang tahu kalau kamu memang tidak mengetahui. Sekalian, ini adalah termasuk hal yang ini penting supaya kita tidak salah di dalam mengambil ilmu. Karena salah mengambil ilmu, ya kita nanti akan keblondrok dalam pengajaran ilmu yang salah. Kemudian fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu ayyaqulu wa rabbil ka'bah wa ayyaqulu masyaallah tsumma syi'ta. Maka Nabi pun kemudian memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, kalau mereka ingin bersumpah, hendaklah mereka mengucapkan wa rabbil ka'bah. Wal ka'bati itu enggak boleh demi Ka'bah. Wa Jibril demi Jibril enggak boleh. Wa Muhammad demi Muhammad enggak boleh. Itu makhluk semuanya enggak boleh dipakai untuk sumpah. Yang Nabi telah mengajarkan itu man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah musyrik. Maka tidak boleh bersumpah dengan wal Ka'bah, wal Jibril, wa Muhammad dan seterusnya. Demi Allah, demi Jibril, demi Ka'bah, demi Muhammad, nggak boleh semuanya. Kalau mau sumpah pakai Jibril, pakai Muhammad, pakai Ka'bah, itu ditambah Rob. Demi Robnya Ka'bah, demi Robnya Muhammad, demi Robnya Jibril, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, itu bebas. Allah bersumpah dengan nama dirinya, keagungan dirinya, sifat-sifat dirinya, fala wa rabbika umpamanya, atau Allah bersumpah dengan ya ini makhluknya, wasyamsi wadduhaha wallaili wassamai wa ma banaha dan seterusnya. Nah, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya itu, diantara faedahnya untuk menunjukkan pertama tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut, dan tidak ada pencipta kecuali Allah ta'ala. Yang kedua, ini untuk menunjukkan tentang agungnya makhluk tadi. Demi matahari, lihat matahari bagaimana kebutuhan kita dengan matahari, bagaimana fungsi matahari, bagaimana matahari itu jaraknya dengan kita, dan kemudian memberikan sinar yang betul-betul memberikan manfaat kepada kehidupan. Kemudian yang ketiga, supaya mengambil faedah dari apa yang dipakai untuk sumpah. Contohnya seperti wal asri wal laili, demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang. Selain pada matahari, malam, siang, dan waktu, ini semuanya adalah makhluk-makhluk yang sangat besar, dan kita diperintahkan untuk mengambil faedah dari apa yang Allah pakai sumpah demi waktu, agar kita merenungkan tentang waktu di mana
kita ini akan menjadi orang yang sukses atau gagal, bahagia atau sengsara, itu berkaitan dengan bagaimana kita memanage, yaitu mengatur penggunaan waktu yang kita miliki. Kita sama-sama hidup sehari semalam 24 jam. Tapi ada orang yang dengan 24 jam itu untungnya itu berlipat-lipat sangat besar, karena dia menggunakan waktunya untuk betul-betul beramal saleh, berganti-ganti amal saleh dengan kualitas amal yang sangat bagus. Ada orang yang 24 jam itu blong, nggak ada kebaikan sama sekali, bahkan kejeglong-jeglong dalam perkara yang haram-haram, sehingga dia terancam dengan ancaman-ancaman azab. Sama waktunya 24 jam. Yang satu sholat subuh, terus kemudian zikir, kemudian dia kerja, kemudian dia istirahat, sholat, kemudian pindah-pindah, itu taat. Ada yang satunya lagi yaitu melek, kemudian mendem, kemudian ngamuk, kemudian ngeluyur, kemudian akhirnya pindah-pindahnya itu hanya dari haram ke haram. Sama 24 jam. Tetapi keduanya sangat berbeda dalam menggunakan memanage waktu yang ada, sehingga satunya berbahagia, satunya itu sengsara, atau satunya itu celaka. Kalau Allah bersumpah bisa dengan dirinya, bisa dengan makhluknya, tapi kalau kita bersumpah wajib hanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mengucapkan Masya Allah summa sita, tidak Masya Allah wa sita, tapi Masya Allah summa sita, apa yang Allah kendaki, kemudian apa yang kamu kendaki. Ini boleh, tapi yang paling dianjurkan, paling diperintahkan adalah Masya Allah wahdah, apa yang Allah kendaki, ini semata. Ma yustafatu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Di antara faidahnya sekalian ada hadis di atas. Satu, anna qawla Masya Allah wa sita wal halfa bi ghairillah syirkun, li'anna Rasulullah SAW aqarral yahudiyya ala tibarihima minasyirki. Ucapan Masya Allah wasita, apa yang Allah kendaki dan yang kamu kendaki, dan sumpah dengan nama selain Allah, wal Ka'bah, demi Ka'bah, maka lafaz-lafaz seperti ini adalah syirkun, adalah syirik. Walaupun maksudnya adalah syirkun asghar, syirik yang kecil, bukan syirik yang besar. Li'anna Rasulullah SAW aqarral Yahudiyah, karena Nabi itu telah membenarkan apa yang disampaikan Yahudi, bahwa ungkapan itu adalah syirik. Maka Nabi mengoreksi para sahabat agar mengucapkan kalimat yang benar. Lah kok syirik bisa berlangsung dibiarkan Nabi? Iya, termasuk diantaranya Nabi mengajarkan agama itu ya tadarus, bertahap. Yang diperhatikan pertama syirkun akbar semuanya, supaya betul-betul bersih dari syirik yang besar. Ini yang lebih pokok dulu. Sehingga kadang-kadang ada yang ditunda dulu untuk disampaikan, karena memang ada yang lebih penting untuk disampaikan. Bukan berarti pembiaran, bukan berarti ini dibiarkan, tapi menjelaskannya itu ditunda, karena menyampaikan yang terpenting dulu sebelum yang lain-lainnya. Dan ini termasuk diantara metode pengajaran yang juga perlu untuk diperhatikan oleh setiap kita. Lain dengan menyembunyikan ilmu. Kalau menyembunyikan ilmu itu, Bapak sekalian, sesuatu yang harus disampaikan karena itu adalah sangat penting dan pokok dalam beragama, urusan tauhid syirik yang besar, lalu tidak dia sampaikan karena ada kepentingan dunia. Entah kepentingan harta, kepentingan politik, jabatan, kepentingan massa, kepentingan segala macam. Sehingga karena ada kepentingan-kepentingan itu, akhirnya dia tidak bisa menyampaikan, tidak mau menyampaikan, padahal wajib disampaikan. Karena kalau disampaikan bisa mengancam dunianya, bisa mengancam hartanya, bisa mengancam jabatannya, bisa mengancam bubarnya yang mengikuti dia.
sehingga terpaksa dia sembunyikan ilmu itu. Nah, ini beda dengan orang yang menunda menyampaikan ilmu. Kalau menunda itu artinya melihat waktu yang tepat, yaitu memperhatikan kapan pasnya untuk menyampaikan, itu menunda. Tapi kalau menyembunyikan itu memang dia sembunyikan karena ada kepentingan menyelamatkan aset-aset duniawinya, khawatir dunianya akan hilang karena menyampaikan hakikat kebenaran. Yang kedua, ma'rifatul Yahud bisyirkil ashar. Yahudi itu mengetahui syirik kecil tahu, tapi mereka sendiri tenggelam di dalam syirkun akbar. Begitulah diantara sebagian keadaan, ini orang dia tenggelam dalam perbuatan yang lebih kecil, perbuatan yang lebih yaitu parah, syirkun akbar, tapi bisa mengetahui kesalahan dalam bentuk syirkun ashar. Yang ketiga, fahmul insan idza kana lahu hawa. Pemahaman orang apabila yaitu mereka ini cocok dengan hawa nafsu. Artinya kalau cocok dengan hawa nafsu, dia bisa menyampaikan sesuatu sehingga dia yaitu beragamanya atau hidupnya mengikuti hawa nafsu mereka, tidak mengikuti bimbingan ini wahyu. Seandainya mereka orang Yahudi itu mengikuti bimbingan wahyu, ya akan ditinggalkan semua keyakinan Yahudinya yang sesat, karena telah diajarkan dalam Taurat bagaimana mengimani Rasulullah SAW, merangkan ciri-ciri Rasulullah SAW dan seterusnya. Tapi mereka justru mengingkari Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, qabulul haqqi mimman jaa bi wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Wajibnya kebenaran itu diterima walaupun datang dari orang yang mereka menjadi musuhnya atau orang yang menyelisih agama. Tapi kalau dia tahu bahwa itu adalah kebenaran, maka kebenaran wajib tetap diterima, tidak boleh diingkari walaupun datang dari orang yang menjadi musuhnya atau orang yang menyelisih kebenaran. Kayak orang Yahudi tadi mengatakan pada Nabi tentang kesyirikannya ucapan Masya Allah wa syita wal Ka'bah. Lalu Nabi pun ajarkan pada para sahabat kebenaran yang benar, sehingga mengoreksi kesalahannya walaupun peringatan itu datang dari orang Yahudi. Kemudian yang kelima, an-nasyirikal asghar la yakhruju minal millah. Syirik yang kecil itu tidak mengeluarkan dari agama. Makanya penjelasan tentang ini Nabi tunda. Nabi sedang fokus yaitu awalnya dengan menjelaskan syirkun akbar supaya betul-betul tauhidnya itu bersih dari kesyirikan. Yang pertama yang fokusnya adalah bagaimana menjelaskan tentang syirkun akbar, sehingga mengajarkan itu tadarus bertahap. Semuanya penting, tapi ada yang harus diajarkan pertama kali yang itu lebih penting atau sangat penting. Yang keenam, al-ibti'atu 'anil al-fati al-mukhallati bil aqidah wal istibdaliha bil al-fati al-ba'idah 'ani syirki billah. Ini menjauhkan dari lafaz-lafaz yang menyelisih akidah dan menggantikannya dengan lafaz yang lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan. Jadi kalau kita itu melarang sesuatu, kalau bisa itu mendatangkan solusinya. Masya Allah wa syi'ta, jangan itu lafadznya. Lah diajarkan lafadz yang benar, wa ini Masya Allah summa syi'ta. Wal Ka'bah, jangan itu syirik. Tapi diajarkan solusinya yaitu wa rabbil Ka'bah. Demikian juga ketika kita melarang sesuatu itu kalau bisa mendatangkan ini sesuatu yang menjadi solusinya yang dibolehkan di dalam ini syariat, sehingga orang tahu gantinya terus apa. Kalau ini saya tinggalkan gantinya apa. Tapi yang jelas kalau muslim tahu ini dilarang, seandainya belum tahu gantinya apa, ya kita tetap harus meninggalkan dulu. Ketika sudah tahu umpamanya riba itu haram dan kita belum dapat gantinya apa, alternatifnya apa. Kalau gantinya sebenarnya sangat banyak sekali, ya jual beli segala macam. Hanya kita ya ini mau atau tidak. Tapi ya prinsipnya awalnya kalau kita tahu itu haram,
maka kita wajib untuk meninggalkan yang haram tersebut. Sudah tahu gantinya atau belum, kita wajib untuk meninggalkan yang haram tadi. Yang ke-7, annal alima idanaha an syai'in fa innahu yubayyinul badilul ladzi yughni anhu idza amkan. Sudah kita terangkan, orang yang alim itu kalau melarang sesuatu hendaknya dia menggantikan atau mencarikan ganti, menjelaskan gantinya yang bisa mencukupi atau menggantikan apa yang dia tinggalkan itu. Yang ke-8, anna nahya anisyirki amun la yasluhu minhu syai'un hatta bil Ka'bah allati hiya baitullah fi ardi fa kaifa bi ghairiha. Larangan syirik itu sifatnya umum, yang dijadikan sekutu apapun, maka syirik itu tidak pandang bulu objek sesembahannya. Mau nyembah malaikat ya musyrik, mau nyembah nabi ya musyrik, mau nyembah kuburan musyrik, menyembah kayu musyrik, menyembah pohon musyrik, menyembah demit-demit ya musyrik. Sehingga tidak dibeda-bedakan objek penyembahnya, pokoknya nyembah selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu namanya musyrik, walaupun yang dia tuju itu adalah malaikat atau nabi atau wali. Termasuk diantaranya dalam masalah syirkun asghar, maka tidak boleh kita pun malah itu melakukan syirkun asghar, walaupun itu asghar, walaupun itu adalah yang dipakai adalah sesuatu yang agung dalam Islam. Ka'bah sesuatu yang agung di dalam Islam, malaikat makhluk yang sangat agung dalam Islam. Tapi kalau sudah dipakai untuk sumpah demi Ka'bah, demi Jibril, demi Muhammad dan seterusnya, itu lafaz yang syirik, maka tidak boleh digunakan. Yang ke-9, isbatul masyiah lillah wa isbatul masyiah lil abdi wa annaha tabi'atun li masyiatillah. Menetapkan kehendak Allah dan kehendak hamba, dan kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, monggo. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Faqala, "Aj'altani lillahi nida." Masya Allahu wahdah. Riwayat dari Ibnu Abbas, ada orang yang berkata kepada Nabi, Masya Allah wasita, apa yang Allah kendaki dan kamu kendaki. Ini sahabat ini mengungkapkan kalimat ini itu demi mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepengagungannya kepada Nabi, Masya Allah wasita. Tapi karena ini adalah salah, maka Nabi pun mengoreksi, aja'al tani lillahi niddan, apa kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal masya Allah wahdah, tapi ucapkan saja masya Allah wahdah, apa yang Allah kehendaki saja. Bapak sekalian, di sini juga bahwasanya Nabi itu kalau ada sahabat yang melakukan sesuatu dan salah, itu ya ditegur. Ada yang ditegur, ada yang dibenarkan. Di antara dalilnya ahlul bid'ah untuk membenarkan bid'ahnya itu, lah sahabat-sahabat aja membuat bid'ah juga dibiarkan Rasulullah SAW kok. Berkreasi dalam beragama dibiarkan Nabi. Contoh, ketika ketika Bilal ditanya, Bilal itu diarak utamanya sandalnya sudah didengar Nabi di surga. Terompahnya itu udah didengar Nabi di surga. Ditanyakan, Bilal kamu punya kebiasaan apa kok sandal kamu itu sudah dengar di surga? Saya setiap habis wudu ya Rasulullah sholat. Kemudian dibenarkan oleh Nabi, dibiarkan Nabi. Namanya sunnah takririyah. Ahlul bid'ah ngambil dalilnya nggak begitu. Ngambil dalilnya itu, ini lihat Bilal berkreasi membuat bid'ah dan Nabi biarkan, yang penting baik ini. Akhirnya terus liar membuat berbagai macam acara-acara yang semaunya, yang penting niatnya baik.
Tidak setiap yang para sahabat lakukan itu kemudian dibenarkan oleh Nabi. Yang dibenarkan, yang salah disalahkan. Ketika Nabi sudah wafat, siapa yang akan membenarkan dan menyalahkan kita? Sehingga patokannya sudah kembali kepada syariat Allah SWT. Ahlul bid'ah itu ngambilnya dari sisi itu. Ini seperti Bilal, boleh Bilal itu berarti melakukan bid'ah itu, tapi direstui oleh Nabi. Maka kemudian mereka mengembangkan bid'ah-bid'ah sendiri, kira sendiri. Yang penting adalah baik, dipandang oleh dia baik. Kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam Islam, satu bid'ah yang dia pandang baik, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW itu khianat terhadap risalah Allah, karena Allah telah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya, ayat tentang kesempurnaan ini Islam. Sahabat kadang-kadang melakukan sesuatu, Nabi koreksi karena memang salah, sehingga ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan. Itu adalah apa yang Nabi lakukan kepada para sahabat Nabi. Termasuk diantaranya dalam masalah ungkapan ini. Sehingga juga pengagungan kepada Rasulullah SAW itu, Bapak sekalian, tidak boleh diekspresikan semaunya. Yang penting saya mengagungkan Nabi, kemudian cara mengagungkannya itu dia buat-buat sendiri. Ini yang sering banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kan bebas saja ekspresi untuk mengagungkan Nabi. Ya gak bisa. Harus ya ini ada tuntunannya. Karena Nabi telah meninggalkan agama ini dalam keadaan sempurna. Dan Nabi pun mengoreksi cara pengagungan yang salah dari para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga riwayat ini juga mengajarkan larangan mengucapkan Masya Allah wasita, dan Nabi mengganti dengan Masya Allahu wahdah. Kemudian dan ini juga menunjukkan Nabi menjaga tauhid umat ini dari segala macam celah yang akan merusak ini tauhid. Kemudian dari Ibnu Majah, dalam riwayat Ibnu Majah dari Tufail, saudaranya Aisyah, saudara seibu, dia mengatakan, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafari minal yahud. Aku melihat dalam mimpiku seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Dalam mimpiku aku mendatangi sekelompok Yahudi dan aku mengatakan, innakum la antumul qaum, wahai orang Yahudi, kamu itu sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun Uzair ibnullah, seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair adalah anak Allah. Qalu, orang Yahudi mengatakan, wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad. Kamu juga sebaik-baik kaum kalau tidak mengucapkan masyaallah wa syaa Muhammad, apa yang Allah kehendaki dan apa yang Muhammad kehendaki. Summa marartu bi nafari minan nasara, lalu aku melewati sekelompok orang Nasrani. Fakultu, aku mengatakan, innakum la antumul qaum, wahai orang Nasrani, kalian itu sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun al-masihu ibnullah, seandainya kalian tidak mengatakan al-masih adalah anak Allah. Qalu, orang Nasrani mengatakan, innakum la antumul qaum, kalian wahai umat Islam sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad, kalau kalian tidak mengucapkan kalimat apa yang Allah kehendaki dan apa yang Muhammad kehendaki. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu, ketika pagi harinya aku kabarkan apa yang aku mimpikan itu. Summa ataitu Nabi sallam, aku pun guna mendatangi Nabi. Jadi dia kabarkan, dia ceritakan kepada orang-orang, dan dia pun mendatangi Nabi sallam. Lalu aku kabarkan tentang mimpiku itu. Kata Nabi, hal akhbarta bi ahadan, apa kamu sudah menyampaikan kepada ini orang lain? Qultu na'am, udah ya Rasulullah, sampun. Kata Nabi Muhammad, fahamidallah, kata Nabi, fahamidallah wa asna alaih. Beliau pun kemudian memuji Allah dan memuji Allah SWT, lalu mengatakan, amma ba'du fa inna Tufail ra'a ru'yan akhbara biya man akhbara minkum. Kata Nabi kemudian menyampaikan kepada orang-orang, Tufail dia telah bermimpi dan mimpinya telah diceritakan kepada orang-orang. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada, kalian mengucapkan kalimat yang aku tercegah untuk mengingkari kalimat itu. Ini
anhaakum anha fala taqulu, maka jangan kalian mengatakan masyaallah wa sa Muhammad, jangan kamu ucapkan apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki, walakin qulu masyaallah wahdah, tapi ucapkan masyaallahu wahdah. Sekalian, intinya ini mengajarkan pada kita semuanya, ini ahli tauhid. Tauhid itu mengajarkan kehati-hatian dalam melafadzkan sesuatu supaya tidak ada unsur penyamaan Allah dengan makhluk. Ini adalah pelajaran intinya, sehingga ini termasuk diantara bentuk penyempurnaan tauhid seorang muslim, memperhatikan lafadz-lafadz, jangan sampai ada lafadz-lafadz yang menunjukkan tentang penyekutuan kepada Allah Ta'ala. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Iya, silakan bacanya. Bagaimana jika kita ditanya apakah Anda Wahabi, apa yang sebaiknya kita jawab? Apa kalau ditanya Anda Wahabi atau apa? Saya Muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang diambil para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga seperti itu. Adapun orang yang mereka itu nuduh-nuduh Wahabi, ya silahkan nuduh sakarmu dewi. Yang penting pokoknya Islam kita seperti itu. Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Adapun mau nuduh Wahabi ya monggo, mau nuduh apa ya monggo, tuduhan sakarmu. Wong Kanjeng Nabi juga dituduh wong edan, wong tukang sihir dan seterusnya. Tuduhan itu semaunya silahkan. Yang penting hakikat agama kita adalah begitu. Terus ada lagi nggak? Udah. Ustaz, bagaimana caranya untuk menghindari agar kita nggak salah paham dalam memahami ilmu agama, dan apa ciri-ciri ulama yang memang beliau benar-benar ahli? Iya. Ya, caranya kita harus pertama ya tahu kaidah dalam beragama. Nah, itu beragama itu Al-Quran, As-Sunnah yang sahihah, kemudian dengan paham para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Adapun ciri-ciri ulama yang kayak gitu, ya tanya kepada ustadznya antum, ustadz yang kira-kira antum percaya, cari ilmunya, tanya kira-kira ini ustadz atau ustadz ini, ulama ini bagaimana, ditanyakan. Sehingga kalau nggak tahu ya tanya kepada yang tahu. Ini praktisnya begitu. Tapi kaidah agama secara umum, wajibnya kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan para salaf imam-imam, ini kaum muslimin, sehingga betul-betul agama itu ilmiah. Agama itu betul-betul ini betul-betul disampaikan oleh ini ahlinya ya, dari kalangan para salaf dan para ini ulama. Terus Yang terakhir Ustaz, selawat yang diajarkan Nabi itu selawat yang di tahiyat akhir atau Allahumma sholli alaihi? gimana? Salat yang diajarkan Nabi gimana? Selawat yang diajarkan Nabi itu selawat yang di tahiyat akhir atau Allahumma sholli alaihi? Ya, salawatnya itu yang jelas salawat banyak redaksinya. Ada salat Ibrahimiyah, ada salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang lengkap salawat dan salam, yang paling lengkap adalah salat Ibrahimiyah seperti yang kita baca dalam tahiyat akhir, dan paling minimal Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah atau ala Nabi Muhammad. Itu adalah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu adalah salawat yang dibolehkan. Ada pun salawat yang dibuat oleh manusia, banyak yang mengandung hulu syirik, ya ini mengandung unsur hulu, ini berlebihan sampai pada tingkat kesyirikan karena memiliki makna-makna yang itu adalah milik Allah khusus. Cukup? Demikian sekalian, maturnuwun, jazakumullah khair, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.